صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لرحمة العلماء محمد بن محمد الغزالي بن المقام الشعب القادر جارك البرحان محمد بن عبد الكريم الصمد الغازي وخليفته مولانا الشيخ محمد عبد الله البنجي وأصوله وفروعه وأهل سلسلته خصوصا برسل حضرة الروم التي هدت من الله الكريم تبشرهم بالرحمة والمغفرة وعند درجة في الجنة والحمد علينا والحاضرين من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم ونفقاتهم وخصوصيتهم وأمدادهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآله وبسر صلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله الذي وفق لمن رجع إليه وتاب ولمن توسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير وسيلة إلى حضرة الملك المقتدر والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد فهذه رسالة جعلها الله ذخيرة خالصة ومقبولة لنا ولذريتنا ولإخواننا ومن قرأها آمين يا رب العالمين. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karunia-Nya, dengan kudrat dan ridha-Nya pula kami berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga ini risalah berguna dan bermanfaat, dan mudah-mudahan ada hikmah bagi kami di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Risalah ini kami beri nama simpanan berharga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan melimpahkan rahmat dan ridha-Nya, dan semoga kita dapat mengamalkannya. Dan seandainya ada kesalahan dan kekhilafan, kami berharap kepada ahlinya dapatlah kiranya untuk membetulkan dan membenarkan isi dari risalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala dan ganjaran atas bantuan dan bimbingannya. Jikalau risalah benar adalah, maka ia merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai ini risalah dengan membicarakan 4 masalah yang bermanfaat menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jelas kitab ini etikatnya adalah etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kagak menyimpang ya tidak. Bukan etikat Syiah. Dan insya Allah akan menjadi barakah dan kebaikan serta akan menjadi keberhasilan dalam kehidupan di alam dunia ini dan keselamatan di akhirat nanti, terutama menjadi hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebut di dalam kitab-kitab salafiyah. Kitab-kitab salafiyah itu artinya kitab-kitab nabhari di zaman dahulu, itu salaf sebenarnya. Kalau nawaihin itu khalaf yang ada di zaman sekarang. Jadi pedoman orang-orang yang di bawah atau khalafnya adalah salaf. Salaf itu orang-orang yang di atas. Itu salafiyah namanya. Nah, jadi sini membicarakan 4 masalah yang bermanfaat menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, tawassul. Yang dibicarakan dari 4 macam tadi. Pertama, tawassul. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah
Wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 35. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tuntutlah atau carilah oleh kalian kepada Allah wasilah. Ini suruhan Allah, perintah Allah menyuruh lawan orang-orang yang beriman agar bertawassul. Ini adalah jalan orang yang ada di ma'rifatun nafsi. Kalau ma'rifatullah itu kan bertawassul lagi gini. Jelas lah. Rata-rata begini. Karena hendak langsung terbang ke atas. Jadi Allah menyuruh kita untuk bertawassul. Jadi jangan bertawassul. Nabi kita aja tuh yang bermakam di Madinatul Munawwarah, Nabi Muhammad bin Abdullah, beliau bertawassul. Kurang apalagi sidin? Ya. Kita hendak mengharap pada sidin kada bertawassulan lagi langsung. Ya Allah, Pak Muhammad. Ya kan? Iya nak mau nyaman kok. Kenapa? Pian kok bisa kanyang langsung makan. Nah, pian keinginan kau langsung misalkan supaya ampih dingin tuh kada pakai selimut. Kada kawa. Pian panas misalnya hendak dingin kau kada melewati perantaraan kada bertawassul kada berwasilah. Kada kawa. Mesti ada kipas angin ya kan, baik nang di tangan ataupun nang AC atau kipas angin nang manual. Itu mau kada mau nih itu sudah kada buru aja ulun aja ke bawah pohon napian ke bawah kau kapan ngaranya ke bawah pohonnya itu berjalan apa kada? Berjalan. Nah berjalan itu tawassul apa kada? Tawassul. Nah itu kisahnya. Rantara. Jadi kada hawa kita ini kada bertawassul. Intinya kada hawa kada bertawassul. Dan bersungguh-sungguhlah kalian pada jalan Allah, semoga kalian beruntung. Nah lalu Sidin menjelaskan tawassul ialah berhadiah apa saja yang dibaca dan diamalkan dan disedekahkan dan pahalanya kepada para nabi-nabi dan rasul dan para wali-wali Allah atau kepada orang-orang soleh. Boleh berhadiah kepada orang hidup atau kepada orang yang sudah tiada atau wafat. Seperti satu membaca surah Fatihah, membaca qul huwallahu ahad, membaca tasbih, membaca salawat, membaca Al-Quran, pahala tersebut dihadiahkan kepada orang yang dimaksud. Dua, bersedekah atau beramal jariah dan dihadiahkan pahalanya insya Allah sampai. Ini adalah paham etikat ahlus sunnah wal jamaah. Manfaat tawassul. At-tawassulu linailil barakati liqurbihim ilallahi ta'ala wa bil amali sholihat. Artinya boleh bertawassul atau berhadiah kepada para nabi dan wali-wali dan berhadiah kepada orang-orang soleh dengan tujuan untuk mengharap barakah dan kebaikan dalam menghadapi kehidupan. Kan kita hidup di mana nih? Di alam dunia. Di alam dunia ini kata awal kita akan bertawassul. Siapa aja orangnya, setinggi apapun ilmu ma'rifat orang tetap bertawassul. Titik. Kada awal kada bertawassul. Bila kada bertawassul, nah ini nama bahaya kita. Ini kita sakit juga. Kan contoh jelas jalan kita tadi lapar, tawassul kita apa ya? Makan supaya kenyang. Coba ya kada bertawassulan. Paling kira-kira di 3 hari leh 3 hari ya dilelawasakan. Nah sudah kada tapi kau berjalan lagi dekat. Karena banyak makan tawassulnya kada ada. Bagi orang yang bertawassul atau berhadiah akan mendapatkan beberapa keuntungan, di antaranya satu, bagi orang yang berhadiah insya Allah mendapatkan kelapangan dan kebahagiaan sehingga selamat dari azab dan siksa, selamat dari kesusahan. Jadi dirancang hadiah
Ini nah jarang kita tak ada, jarang kita terbiasa. Ujar Nabi, tahadau, tahabu, bahadiahan jar Nabi. Maka senantiasa orang itu gena akan berkasih-kasihan, bersayang-sayangan. Kita tuh melihat kenapa kita tuh jadi sayang lan orang itu. Nah mungkin ada rahasianya. Katujuh bersedekah lawan kita, katujuh bahagia lawan kita. Kita aja di alam dunia ini nah katujuh memberi iuran, katujuh bahagia lawan orang. Itu mau kada mau artinya pasti ngaran rupa keadaan orang itu nah pasti ada di otak dan di hati nang menerima hadiah itu juga. Itu kan mau kada mau nah itu biar kita. Apalagi kita bahagia lawan Rasulullah. Apa hadiah kita? Yaitu sholawat. Rasulullah itu makin sayang lawan kita. Dan kaum amin. Ini penting banget ya. Nabi yang tahadau, tahabu, bahagian pasti itu bersayangan dengan Nabi. Jadi nah orang bersayangan itu adalah kesusahan, kan ada bawa kesusahan. Nanti para hadiahkan itu kita ini nah jangan sampai tak tinggal anak bini. Kita itu biasanya rajin bahagia, nah itulah hanya lawan orang anak bini tak tinggal. Kayak apa bini hendak sayang lawan seorang, kayak apa laki hendak sayang lawan seorang, anak bini itu tak tinggal. Di antaranya kita tuh nang bujur-bujur hendak tadi nama amaliyah kan nang bahagiaan tadi nah baca doa Allahumma barik bi azwajina wa ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa la tadarrahum wa fiqhum li ta'atik warzuqna birrahum minimal rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya kita kada saurangan. Ya malahan doa itu belum dapat boleh kita kepada jadi dibagi duanya kita. Jadi anak, bini, laki, ya kan sabarataan orang-orang yang di atas kita, orang yang di bawah kita, sabarataan tuh karena sabarataan artinya dapat bagian. Yang kedua, bagi orang yang berhadiah memperoleh doa dari orang yang dihadiahi sehingga kehidupan selamat dan yang diinginkannya mudah tercapai, iman dan Islamnya terpelihara hingga akhir hayat. Nah ini manfaat tawasul. Kita berhadiah tadi. Nang dihadiah itu senang nggak? Luar senangnya dia. Jadi ada salah satu ulama di daerah kita sini lah, ujar sidin, bila kita tuh datang kalau ada tuan guru, kita nih bilang kalau ada tuan guru, tuan habib, tuan wali, tak ada usah meminta-minta guru doakan inilah, wali tuan doakan ulun supaya kayak ini, ada usah di sidin. Si kitanya ini nama pintar-pintar, nah apa nang dijulung lawan sidin. Masuk akal lah lawan kita itulah. Masuk banyak. Ya kan masuk akal lah. Ada kamu kada masuk akal bisa diambil. Itu ya wali. Kada usah guru doakan, wali doakan kayak ini kami sebagai kada usah berpikir minta doakan ada usah. Berpikir kita tuh nama ninggali sidin tuh supaya sidin itu ingat terus lawan kita. Ketika kita menjulung sesuatu bahagia lawan sidin, maka secara otomatis kita ada hubungan sudah lawan sidin. Pahamlah. Ketika sidin berdoa mau kada mau nah itu doa itu pasti kita dapat bagian. Jika sidin meminta Rabbana hab lana, kita pun tobat ya Rabbana hab